Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari. Maaf Bu Eti mengganggu waktu Ibu. Kira-kira Bu Eti ada waktu nggak, Bu? Iya Pak Hari, ada kok. Bagaimana ya? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya butuh teman ngobrol, Bu. Oh, ada apa nih, Pak? Saya perhatikan kok kelihatannya Bapak kok kayak gelisah sekali, tidak seperti biasanya. Kelihatan sekali ya, Bu, kalau saya lagi gelisah. Kelihatan banget dong, Pak. Beda dengan hari-hari biasanya. Apalagi ini kok Bapak apa yang ngajak ngobrol berdua seperti kayak serius banget, gelisah banget, Bapak. Kalau Bapak nggak ngajak ngobrol, mungkin tidak seserius ini. Bisa Bapak ceritakan ada apa? Ya, jadi begini Bu Eti. Saya Hmm, itu sebenarnya lagi kepikiran tentang hmm, murid saya, Bu, yang jarang masuk hmm, sekolah. Terus hmm. sebentar lagi kan akan ada pelaksanaan asesmen sumatif akhir semester 1 ya Bu Eti. Ya Tapi betul. kalau dia jarang masuk sekolah, saya pastikan dia pasti tidak bisa mengerjakan asesmen akhir semester 1 Bu. Bisa juga dia mungkin nilainya jelek Bu. Seperti itu. Oh iya iya ya. Jadi Bapak Pak Hari ini itu sedang gelisah memikirkan muridnya ya Pak ya, Betul yang sekali jarang Bu. masuk yang jarang masuk sekolah dan Pak Hari juga merasa khawatir, Mas rasa takut jika muridnya Pak Hari itu nanti akan ketinggalan pelajaran serta tidak bisa mengerjakan asesmen akhir semester 1 ini ya Pak. Betul sekali Bu Eti, betul sekali. Itu sebenarnya yang membuat hati saya gelisah, pikiran saya menjadi terbebani Bu Eti. Baik, baik, baik. Kira-kira apa yang ingin Pak Hari capai dari pembicaraan kita ini, Pak? Baik Bu, sebenarnya saya ingin merasa tenang Bu Eti. Saya ingin merasa Hmm, bahagia di mana saya bisa menemukan solusi yang terbaik Bu tentang masalah yang saya hadapi ini Bu. hmm. Baik, Pak Hari. Semoga kita mendapatkan solusi dari masalah yang Pak Hari hadapi ya. Bisa Bapak ceritakan lebih jelas lagi, kira-kira apa sih yang membuat ini Bapak itu apa murid Bapak itu tidak masuk sekolah? Begini Bu Eti, Hmm, murid saya itu kalau di rumah selalu asik bermain game Bu Eti, sampai larut malam lagi hmm, Bu. Nah, oh gitu. hal ini yang membuat murid saya yang bernama Alex ini ya Bu, Mm-mm, jadi bangun mm-mm. kesiangan Bu. Karena Oh bangun gitu. siang, akhirnya si Alex ini jadi males masuk sekolah Bu Eti. Oh, ya ya, oh begitu ya Pak. Memang sih kalau murid kurang tidur biasanya apa ya bangunnya susah. Seperti kita saja orang tua juga kalau tidurnya kemalaman, kalau mau bangun rasanya males sekali ya Pak. Apalagi itu anak ya. Menurut Bapak, hal yang sudah Bapak lakukan terhadap anak ini yang bernama Alex itu apa Pak? Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa hal Bu Eti. Salah satunya itu Mm-mm. saya sudah melakukan home visit ke rumahnya Bu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kebetulan saat itu dia sedang asik bermain game di HP Bu. Lalu saya Mm-mm. juga udah bicara empat mata dengan Alex Bu. Setelah Hmm. saya melakukan home visit,
Dan Mm-mm. saya menerapkan segitiga restitusi Bu Eti. Esok harinya dia mau masuk lagi Bu, tapi hanya sehari Bu Eti. Hari berikutnya dia malah tidak masuk lagi Bu Eti. Berarti Bapak ya sudah menanganinya dengan baik ya Pak. Tadi sudah home visit, kemudian setelah home visit kan otomatis ketemu dengan orangnya, ketemu dengan anaknya ya. Iya Kemudian betul Bu. Bapak juga sudah menerapkan segitiga restitusi, ya Pak ya, betul nggak Betul, Pak? betul sekali Bu Eti. Menurut Bapak itu hal yang membuat murid tersebut yang namanya Alex tadi itu malas, jarang masuk sekolah. Itu kenapa loh? Menurut Bapak loh, yang menyebabkan anak itu kok malas? Sebenarnya menurut saya itu dia jarang masuk sekolah dan malas itu yaitu tadi Bu, karena dia lebih asik bermain HP sendiri Bu, bermain game seperti itu Bu. Hmm, Nggih. ya, ya, saya paham. Terkait dengan hal itu, hal apa yang pernah Bapak lakukan untuk memotivasi si Alex tersebut itu supaya Alex tersebut itu mau lah masuk sekolah? Ya, saya pernah melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan HP sebagai sumber belajar Bu Eti. Jadi saat itu anak-anak saya perbolehkan membawa HP. Lalu saya memanfaatkan situs online Bu Eti seperti Google Form, Quiz, kemudian aplikasi yang sedang viral itu Canva Bu. Itu saya Iya pakai betul. aplikasi tersebut Bu. Dan ternyata murid itu sangat antusias Bu dengan apa yang saya lakukan itu Bu. Nah, si Alex juga ternyata bisa masuk sekolah Bu, karena saya memperbolehkan anak membawa HP Bu, seperti itu Bu. Oh, iya, iya, iya. Berarti ya pembelajaran Bapak sih menurut aku sih sudah bagus ya Pak. Nggih Bu. Kemudian kok ada pembelajaran sewaktu-waktu anak itu antusias, semangat belajar, ada sewaktu-waktu anak itu tidak semangat belajar. Yang kepengen saya tahu Pak, yang membuat murid Bapak itu menjadi antusias dan semangat belajar itu eh, di mananya, Pak? Begini Bu. Menurut saya, dia merasa semangat belajar dan antusias itu karena saya itu menggunakan metode pembelajaran dengan memanfaatkan HP Bu. Jadi saya itu selalu menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif Bu Eti. Jadi sumber belajar yang anak dapatkan itu tidak hanya dari media pembelajaran yang saya kemas Bu Eti, tapi dari mereka yang mandiri menggunakan situs online yang sudah saya berikan Bu. Jadi mereka lebih aktif dan kreatif Bu menggunakan HP tersebut. Oh iya, iya. Itu memang sudah bagus ya Pak, sudah betul sekali metodenya Bapak untuk menyiasati anak yang yang susah untuk belajar atau untuk belajar secara langsung, memang melalui media-media elektronik tersebut, terutama HP itu memang itu yang menjadi Pak, penyemangat anak. Ya, Betul Bu. sekarang yang ingin saya tanyakan, rencana Bapak selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini apa Pak? Rencana saya ya Bu. Rencana saya itu saya mau membuat jadwal Bu untuk anak dalam pembelajaran. Ya, jadi saat menggunakan HP, mereka menggunakan ini sebagai media belajar, itu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan Bu Eti, menggunakan aplikasi game yang menarik, dan tentunya anak-anak bisa unduh di HP mereka masing-masing Bu. Rencana saya kayak gitu Bu. Bagaimana Bu Eti?
bagus juga itu loh Pak rencananya, saya sangat mendukung. Kira-kira Bapak itu mulai rencananya itu kapan Pak? Hmm, kapan ya Bu Eti ya? Besok mungkin? Mungkin, Bisa? mungkin besok saya bisa memulainya Bu, dengan Oh, bagus-bagus. memanfaatkan jadwal tadi yang saya akan buat Bu. Jadi nanti saya akan mengumumkan jadwal tersebut, lalu saya akan langsung mencoba menerapkannya ini Bu. Oh ya, bagus-bagus, keren itu Pak. Ya, tercap pokoknya ya sebagai guru memang harus Iya Bu. serba cepat. Saya sangat mendukung rencana Pak Hari. Kira-kira agar Pak Hari itu rencana tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten nantinya, siapa yang dapat membantu Pak Hari nantinya Pak? Saya akan mencoba meminta tolong ke Bu Idel Bu, karena dia yang sering sekali mengingatkan saya dan mengajari saya aplikasi Canva Bu. Bu Idel tuh guru yang sekreatif Bu, mungkin dia satu-satunya guru yang bisa membantu saya untuk memanfaatkan penggunaan HP sebagai media belajar Bu Eti. Ya. Bagus-bagus. Semoga rencana Bapak ini dengan bekerja sama dengan Bu Adel itu bisa berjalan dengan lancar ya Pak, sesuai dengan harapan Pak Hari. Amin. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih sekali atas waktu dan coachingnya yang diberikan oleh Bu Eti. Ya, sama-sama Pak Hari. Sukses ya Pak Hari. Ya, terima kasih Bu Eti. Saya langsung masuk kelas dulu ya Bu Eti ya. Oh, Ya, assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Hari. Apakah Pak Hari ada waktu hari ini? Waalaikumsalam Bu Eti. Insya Allah hari ini saya ada waktu Bu. Tapi kok Bu Eti kelihatannya sedih ya Bu? Iya nih Pak, mohon maaf ya Pak Hari. Saya ini Pak mau minta waktu untuk ngobrol-ngobrol sebentar untuk sama Bapak. Bisa nggak Pak? Oh, tidak apa-apa Bu. Insya Allah saya bisa Bu. Ya gini Pak, saya itu perlu seseorang itu untuk mendengarkan keluh kesah saya ya Pak, yang saya rasakan. Iya. Karena kalau saya nanti setelah menceritakan keluh kesah saya itu hatinya terasa plong gitu loh Pak. Oke. Gini Pak, apakah Bapak itu bersedia mendengarkan dan membantu mencari solusi dari masalah yang saya hadapi Pak? Tentu saja bisa Bu Eti. Saya insya Allah bisa membantu Bu Eti. Jadi, apa yang bisa saya bantu Bu? Dan apa yang Ibu inginkan dari saya? Ini Pak, saya ini merasa saat mengajar siswa saya kok kurang memperhatikan, dan ini salah satu yang membuat saya itu kurang bersemangat untuk itu loh Pak, untuk mengajar loh Pak. Bagaimana ya Pak? Ya. Apa yang membuat Bu Eti merasa kurang bersemangat Bu? Ini saya kok merasa anak-anak itu tidak bisa mengikuti pelajaran yang saya sampaikan Pak. Pada waktu dijelaskan itu anak-anak memang iya terlihat fokus ya. Pokoknya anak-anak itu kayaknya kok terlihat kurang fokus gitu Pak. Kemudian ndak semangat gitulah. Kadang-kadang ada yang melamun, ada yang gambar-gambar di buku tulis. Intinya nggak seperti biasanya Pak, anak itu motivasinya kayak kurang banget Pak. Ya. Ya, saya paham. Kemudian, apa yang membuat Bu Eti tidak bersemangat dan anak-anak itu tidak mau belajar? Apa bagaimana Bu? Kalau untuk anak-anak itu bukan bukan begitu Pak. Saya ini gini, hanya dalam minggu-minggu ini itu
saya sendiri tuh merasakan anak-anak itu terlihat malas loh Pak, Iya, tidak iya. semangat gitu. Iya, iya. Padahal eh, minggu depan kan sudah mulai tes semester 1 Pak. Iya, betul, betul. Oh alah, iya, iya, iya. Saya mengerti Bu Eti. Kalau boleh tahu, Ibu bisa jelaskan lagi nggak proses pembelajaran Ibu selama Bu Eti mengajar? Ya seperti biasa sih Pak, awalnya memang saya anak-anak disiapkan untuk Hmm, berbaris. ya, Kemudian setelah itu masuk ruangan, ya, kemudian berdoa. ya. Setelah itu saya biasanya kalau waktunya itu panjang ya saya melakukan anak-anak sudah sudah siap untuk belajar, saya kemudian menjelaskan dan mencatat tujuan pembelajaran yang akan dipelajari kita pada hari ini. Kemudian setelah Hmm, itu, setelah saya menjelaskan tujuan pembelajaran kita, ya, baru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari. ya. Kegiatan pelajarannya itu pelajaran apa gitu. Kemudian Hmm, setelah saya jelaskan pembelajaran yang akan kita pelajari mengenai apa, baru hmm, deh saya baru masuk ke materi. Kemudian pada hmm. masuk materi tersebut, anak itu menyimak. Kalau ada yang bertanya, ya saya dipersilahkan, monggo siapa yang mau bertanya apabila tidak jelas penjelasannya Ibu atau masih membingungkan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, Setelah anak ada yang bertanya ataupun tidak, kalau anaknya diam ya saya anggap saya anak itu sudah bisa. ya. Itu saya terangkan pada anak. Tapi coba kalau yang tidak paham silakan tanyakan. Hmm, Kalau sudah setelah materi sudah saya jelaskan, hmm. kemudian anak yang tidak paham saya sudah bertanya. Nah itu apa? Pada waktu mengerjakan tugas. Ketika pada mengerjakan tugas tersebut, setelah materi selesai kan mengerjakan tugas biasanya Iya, itu Pak iya, ya, iya untuk betul. mengetahui kemampuan anak ya. Iya. Setelah itu baru mengerjakan tugas. Lah pada waktu mengerjakan tugas itulah mereka itu kok kayaknya kurang semangat, kurang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal ya. Kemudian kalau ditanya ada tanya jawab dalam soal tersebut, bahwa ada yang belum paham, anak ya kurang aktif, tidak seperti biasanya. Kadang-kadang kalau itu ada juga anak yang itu tidak menyelesaikan tugas dengan baik gitu loh Pak. Iya, iya, Gimana iya. ya Pak? Baiklah Bu Eti. Bolehkah saya bertanya Bu? Apakah Boleh Pak. selama ini Bu Eti sudah melakukan pembelajaran yang membuat siswa bersemangat? Saya rasa sih sudah Pak melakukan pembelajaran karena gini saya sudah melakukan pembelajarannya yang bervariasi Pak. Iya. Misalnya itu contohnya yang saya terapkan bervariasi, nggak setiap hari itu saja. Biasanya kadang saya mengajak anak itu bermain dalam pembelajaran, kemudian mengadakan diskusi kelompok, Hmm, kemudian memberi kuis atau game dalam belajar, hmm, kemudian memutar video pembelajaran. hmm. Kemudian itu kan yang pembelajaran dalam ruangan. Tapi Iya. kalau biasanya anak kok udah belajar kayak gitu masih kelihatannya bosan di ruangan, merasa bosan. Jadi saya pernah juga mengajak anak itu belajar di luar kelas, Pak. Iya, 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 iya. Bu Eti, Ya. hal ini terjadi pada semua pelajaran atau hanya pelajaran tertentu saja Bu Eti? Saya lihat sih enggak semua pelajaran sih Pak. Ada momen-momen tertentu yang ini anak itu terlihat kurang semangat gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Tetapi kalau saya amati sih saat pelajaran terutama itu menggambar dan matematika itu mereka benar-benar senang banget, benar-benar antusias sekali Pak. Ya, 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 ya. Jadi dari cerita Bu Eti tadi,
Saya simpulkan pembelajaran yang disampaikan itu sudah menyenangkan loh Bu, dan pastinya tidak Gitu ya Pak. membosankan kalau menurut saya, ya. Dan yang membuat Bu Eti kurang bersemangat itu hanya saat mengajar pelajaran tertentu saja ya Bu? Iya betul Pak, tapi ya jadi mempengaruhi keseluruhan Pak. Oke, baik Bu. Sekarang Ibu sudah tahu penyebabnya ya. Terus ada lagi nggak Bu, menurut Bu Eti yang kurang bersemangat dalam mengajar selain yang Ibu sampaikan tadi? Sepertinya sih tidak sih Pak, saya hanya menginginkan itu siswa saya semangat lagi lah kayak seperti kemarin-kemarin gitu Pak. Oke, iya. Kira-kira rencana perbaikan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu? Gini saya sih rencananya saya ingin memperbaiki pembelajaran dulu Pak, memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada siswa, Yeah. sehingga siswa itu menjadi aktif dan senang lagi dalam belajar Pak. Oke, siap, ya. Jadi dari rencana yang akan Ibu lakukan ini, ya, kira-kira ada nggak komitmen dari Bu Eti yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini, Bu? Ada nggak? Ya ada, saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu Pak, kemudian memberi semangat dalam diri saya itu dengan memberi semangat dalam diri saya, semoga nanti siswa itu mendapat imbas. Iya. Itu Pak. Oke, siap ya. Baik sekali tuh Bu, menurut saya sangat bagus sekali ya untuk laksanakan. Terus kira-kira menurut Bu Eti siapa yang bisa membantu dalam hal tersebut? Ada nggak yang bisa membantu? Saya akan mencoba mengajak Bu Rini Bu, Pak, teman-teman saya. Ya untuk membantu saya dan kita mungkin akan belajar bersama-sama Pak. Oke, bagus sekali itu Bu Eti, saya apresiasi ya atas rencana Ibu tadi ya, karena dengan meminta bantuan dan minta masukan dari rekan sejawat seperti Bu Rini, insya Allah apapun yang Ibu rasakan nanti akan segera terselesaikan solusinya Bu. Memang kita hidup tidak sendirian Bu, harus membutuhkan bantuan orang lain ya Bu Eti ya. Jadi tidak usah sungkan-sungkan, kalau memang nanti Bu Rini tidak bisa menyelesaikan, nanti Bu Eti bisa tanya lagi ke saya Bu ya. Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih ya Pak sudah membantu saya, sudah mencarikan solusi dari permasalahan saya. Saya menjadi lega Pak sekarang. Alhamdulillah ya, sama-sama Bu Eti. Nggih Pak, saya permisi dulu nggih Pak. Siap ya. Maaf saya ada kelas. Oke. Pak, ya. Permisi Pak. Assalamualaikum. Hati-hati Bu Eti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak? Ya, waalaikumsalam Pak. Ya, baik. Bu Eti, tadi kita sudah melaksanakan praktek coaching ya dari kasus 1 dan kasus 2. Iya, tadi betul. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu Eti. Iya betul Pak. Ya, hari ini kita akan merefleksi Bu Eti. Setelah kita melakukan praktek, kita refleksi satu persatu ya Bu Eti ya. Setuju nggak Bu Eti? Iya, setuju Pak. Ya. Saya akan share screen ya Bu Eti ya, mohon izin ya. Oke. Ya sebentar. Bagaimana Bu Eti, sudah kelihatan Bu? Belum, lagi muter-muter Pak. Oh iya, masih muter-muter ya. Belum kelihatan loh Pak. Belum kelihatan Bu? Belum ya Bu? Belum. Coba saya ulangi lagi ya. Nanti coba di share screen lagi. Coba bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bu Eti? Sudah? Sudah?
Sudah ya? Ditulis Oke, siap ya. Nama ya. iya betul. Nama Nama CGP. kelompok. Nama CGP ya. Mm-mm. Udah malam. Ya. Eti siapa ya, Bu? Setiawati. Setiawati. Seperti ini ya, Bu? Ya betul. Oke. Kemudian bawahnya refleksi diri gitu ya Pak. Refleksi diri ya. Mm-mm. Nah. Ini ya. Refleksi diri. Coaching supervisi akademik itu apa Ibu ya? Oke, gitu aja dulu apa ya Pak, refleksi diri Refleksi langsung nomor aja. 1 Oke, gitu siap, aja ya Pak. Nomor 1 ya. Iya. Mungkin bisa dibacakan pertanyaannya Bu. Pertanyaannya, Ya. apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya. Berarti di sini apa ya Pak ya? Berarti kalau menurut saya sih tadi selama praktik sudah sesuai alur Tirta ya Bu Eti ya? Iya betul. Iya. Berarti Tulis saja dulu ya Pak ya, sesuai Iya. dengan praktek sudah yang berjalan dengan baik gitu Pak. Iya. Praktek yang kami lakukan sudah berjalan dengan baik itu ya. Mm-mm. Dengan baik sesuai dengan alur Tirta gitu apa Bu? Ya, sesuai dengan alur apa modul Pak? Ini alur loh Bu. Sesuai dengan harapan aja Pak, sesuai dengan harapan Oh iya, Tirta sesuai dengan gitu, harapan Pak. gitu ya. Dengan harapan kita, oke. Kemudian terus apa pertanyaan lagi? 2 itu apa Bu? Masih ada lanjutannya kok Pak. Oh apa? Lanjutannya apa Bu? Sesuai dengan harapan Tirta dan sesuai dengan alur sesuai dengan alurnya gitu ya Pak ya. Dengan alurnya gitu ya. Oke. Terus pertanyaan kedua apa Bu? Masih ada Pak ya? Apa ya? Lagi ya? Sehingga Coci itu sehingga Coci muncul rasa percaya diri gitu Pak. Masih nomor Sehingga 1. Oci merasa muncul rasa percaya diri gitu ya Bu? Iya betul. Sehingga Oci muncul rasa percaya diri. Sehingga Oci nampak muncul apa muncul aja Bu? Mulai muncul. Mulai muncul gitu ya. Mulai muncul rasa percaya diri. Ya bentar Bu. Terus yang nomor 2, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa ya Pak? Mulai muncul ya. Apa yang perlu diperbaiki ya? Atau ditingkatkan gitu ya? Apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki itu apa ya? Mungkin yang banyak latihan apa ya Pak? Iya betul. Banyak latihan sama ini Bu, apa ya, sering melihat contoh video di YouTube Bu. Ya boleh. Ya. Dan melihat contoh di YouTube gitu ya. Sebagai sumber referensi gitu loh Bu. Bisa juga. Iya. Kemudian apa ya Pak? Pertanyaan pematik yang berbobot gitu loh Pak. Iya. Berarti pertanyaan apa ya? Pemantiknya harus berbobot gitu ya? Iya. Pertanyaan pematik yang berbobot. Pemantik yang berbobot ya.
Ada lagi nggak, Bu? Apa sih ya? Itu aja lah, Pak. Oke, ya. Terus pertanyaan ketiga apa, Bu? Eti? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Mm-mm. Berarti sebelum dulu ya, Bu ya. Mm-mm. Sebelum coaching. Kira-kira apa dulu, Bu, menurut Ibu Sebelum Eti? coaching kan, karena coachingnya ini kan daring ya Pak, Iya, iya. berarti membuat pertanyaan dulu Pak. Kita harus Oh, membuat pertanyaan. karena coachingnya daring itu ya. Mm-mm. Karena coachingnya Jadi daring, karena coachingnya daring, maka kita kita harus harus membuat pertanyaan ya. apa ya? Membuat pertanyaan Membuat pemantik apa, Ibu? pertanyaan pematik ya. Pemantik, terus Sesuai harapan Tirta. sesuai harapan Tirta ya. Mm-mm. Ini yang nomor satu Contohnya, harapan Tirta ya, Bu, bukan kita ya. Harapan Tirta ya. ya harapan Tirta. Tirta ya. Tirta. Oh, oke ya. Tujuan. Contohnya Tujuan. apa ya Pak? Nggak usah Bob, nggak usah ditulis Bob. Nggak usah Nggak lah. usah ditulis tujuan, identifikasi masalah. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah ya. Udah tahu ya. Langsung Iya, aja pasti udah ya. tahu lah. Ya, betul. Langsung aja ke contoh apa Pak? Boleh. Tirta, terus contoh membuka video. Contoh membuka video, terus Mm-mm. Karena ini apa ya, coachingnya daring berarti apa ya Pak? Harus menyiapkan sinyal yang stabil. oh ya benar. Karena coachingnya daring, harus menyiapkan sinyal yang stabil gitu ya. Karena biasanya kan Ya. mandan putus-putus apa ya Pak? Betul sekali ya. Kira-kira terus apa lagi ya, Bu ya, selain sinyal ya, Bu? Sinyalnya harus stabil. Kemudian ada lagi nggak, Bu, kira-kira, Bu? Sinyal kayaknya udah apa ya Pak? Udah ya. Udahlah Pak. Terus yang setelahnya itu apa, Bu? Setelahnya Apa meningkatkan rasa percaya diri ya, Bu? bisa juga. Ya, bisa ya. Setelah coaching akan muncul rasa percaya gitu. Rasa percaya diri ya. Percaya diri. Dan motivasi diri itu apa, Bu? Apa gimana? Ya bisa Pak. Dan muncul motivasi diri. Oh ya, muncul ya? motivasi diri. Itu ya. Nomor 4 Pak, langsung apa? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan kami lakukan untuk memperbaiki ya, berarti ya sering banyak berlatih ya, Bu ya, mungkin ya, Bu ya. Iya bisa. Apa Yang ya? akan kami lakukan yaitu Kita harus perbanyak latihan kayak gitu Pak, ya, tulisannya Pak. Perbanyak latihan ya. Terus perbanyak latihan, terus ada lagi nggak, Bu? Agar dapat menjadi coach. Agar dapat menjadi coach. Coach yang apa ya? Yang teladan apa, Bu? Coach yang dapat menjadi coach yang profesional apa Bu? Yang memberikan jembatan. Oh, yang menjembatani gitu ya? Iya, yang menjembatani apa ya? Apa yang memberikan jembatan, apa yang menjembatani, Pak? Ya, menjembatani bisa, membersamai bisa. Iya, gimana? menjembatani Pak, Pak. Menjembatani antara coach dan coach gitu ya? Iya. Apa menggali? Dan menggali yang dialami oleh coaching. Menggali ini apa Bu, paradigma pikir apa Bu? Apa gimana? Ya, boleh.
Iya, iya, ya. Ya kayak gitu, Pak. Menggali paradigma berpikir ya. Mm-mm. Berpikir tentang alur tirta gitu ya Bu ya, apa gimana? Kan kita menggali pikir koci, Pak. Iya. Oh gitu ya. Berarti Mm-mm, menjembatani dan menggali paradigma berpikir Koci gitu ya. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, Ada lagi nggak, paradigmanya Bu? kurang A apa ya, Pak? Apa ya? Oh iya, kurang A. Iya benar. Teliti banget Bu itu ya. Gini, terus apa ya? Dan koci Dan Koci apa ya? Juga dapat menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah apa ya? Yang ada dalam dirinya. yang ada dalam dirinya. Dirinya. Ya, Ya. oke. Sekarang Ada berarti lagi nggak, tinggal Bu? umpan balik, Pak. Oke. Umpan balik ya. Kira-kira apa umpan baliknya, Ibu? Apa ya? Umpan baliknya ya setelah kita melakukan ini berarti apa ya? Lebih nyaman. Ya kan, Pak? Setelah Terus melakukan praktek koci. coaching, Ya, setelah melakukan praktek coaching akan lebih nyaman gitu apa Ibu ya? Iya, lebih nyaman. Kita lebih nyaman, lebih senang gitu ya. Akan lebih nyaman. Tenang apa senang, Bu? Tenang ya, Pak. Tenang. Tenang Kemudian dan muncul rasa semangat rasa semangat karena karena sudah sudah menemukan solusi gitu ya. Karena yang sudah sudah menemukan solusi yang dihadapi gitu apa ya? Dari masalah yang dihadapi gitu ya. dari permasalahan sendiri atau dari permasalahan yang dihadapi. Dari permasalahan yang dihadapi aja lah, Bu. Oke. Ya. Oke, terus ada lagi nggak, Bu? Kemudian apa ya? Sehingga terbentuk kolaborasi. Sehingga terbentuk kolaborasi antara coach dan coachee. antara coach dan coachee gitu ya. Iya. Yang kedua ada lagi nggak, Bu, kira-kira? Apa satu aja ya? Sudahlah satu aja, nggak usah dikasih nomor apa ya, Pak? Oke, siap. Ini ditebelin ya. Oke, sudah Bu Eti. Ya, sudah ditutup, Bapak. Ditutup ya, stop sharing ya. Mm-mm. Oke.